Sudah jam 9.30, kabarnya adalah informasinya adalah ini akan segera dimulai pada pukul 9.30 WIB untuk pelaksanaan rapat paripurna di tanggal 20 Maret ini. Sudah ada rekan Agi Kurnia Sandi di sana yang memantau situasi. Agi, bagaimana situasi terkini di gedung DPR RI jelang rapat paripurna? Ya Reno, kalau kita lihat dari agendanya untuk rapat paripurna DPR RI ini akan dimulai pukul 9.30. Tetapi nampaknya ini sudah lebih dari 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya dilihat tadi ada laporan di dalam suasana di gedung paripurna sendiri sudah mulai didatangi oleh beberapa perwakilan dari anggota DPR yang memang siap untuk melakukan ataupun menghadiri rapat paripurna, di mana agenda salah satu yang terpentingnya adalah terkait dengan pengesahan undang-undang TNI ataupun revisi undang-undang TNI yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang. Kalau bicara soal situasi terkini di sekitar gedung DPR RI, kalau tadi saya coba untuk berkeliling dari mulai pintu belakang, tadi ada sejumlah warga sipil yang mendirikan tenda sebagai bentuk aksi untuk nantinya ingin menghalang para anggota DPR untuk masuk ke gedung DPR dan nantinya meminta agar tidak dilakukannya rapat paripurna. Kemudian juga di sekitaran di samping gedung DPR juga tadi sudah ada sejumlah pengamanan yang cukup ketat oleh pihak dari kepolisian ataupun dari Brimob yang sudah bersiaga. Dan saat ini di tempat saya melaporkan di pintu masuk dari gedung DPR RI, tepatnya di sepanjang Jalan Gatot Subroto, memang masih terpantau sepi, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa nanti akan ada sejumlah koalisi ataupun aliansi dari penggerak hukum ataupun pembela hukum yang nantinya akan melakukan aksi di sini, dan juga informasinya bahwa para mahasiswa yang nantinya akan melakukan unjuk rasa penolakan undang-undang TNI ini juga nanti akan berkumpul atau berkonsentrasi di tempat saya melaporkan ini. Kalau saya lihat di sini juga sebenarnya Reno dan juga saudara, pintu gerbang yang di depan tempat saya melaporkan ini juga sudah ditutup dengan begitu rapat oleh pihak dari keamanan, baik itu dari polisi ataupun dari pengamanan dari pihak DPR sendiri, ditutup oleh beton, sehingga emang ini seperti biasanya kalau misalnya akan ada rencana aksi ataupun penyampaian aspirasi, biasanya sudah dipasang beton tembok seperti ini untuk menghalau para massa untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR RI. Tetapi nampaknya ini juga tidak akan menghalangi para pendemo ataupun massa yang nantinya ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan penolakan undang-undang TNI ini. Karena memang rencananya harusnya ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat juga massa ini akan berkumpul di tempat saya melaporkan ini untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang TNI yang nantinya akan disahkan oleh anggota DPR pada harusnya jadwalnya ada 9.30 ya Reno. Tapi kami juga belum mendapatkan informasi apakah memang akan diundur menjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau seperti apa. Namun yang nantinya akan disampaikan oleh para pendemo ataupun massa adalah terkait dengan penolakan terhadap undang-undang TNI ataupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kalau ditanya mengapa sebenarnya masa ini khawatir jika nantinya undang-undang ataupun revisi undang-undang TNI ini dijadikan sebagai undang-undang baru di Indonesia, karena mereka ini melihat jika nantinya revisi undang-undang TNI ini disahkan oleh DPR, ini akan kemungkinan besar atau berpotensi akan kembali muncul lagi dui fungsi ABRI ataupun dui fungsi TNI. Sehingga ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat ataupun oleh massa kalau nantinya DPR mengesahkan undang-undang TNI yang baru saja direvisi ini. Kemudian juga ada beberapa pasal yang memang menjadi polemik yang dinilai tidak diterima oleh publik atau masyarakat. Salah satunya adalah di mana adanya perluasan. Salah satu pasal untuk perluasan posisi lembaga ataupun kementerian nantinya bisa ditempati oleh prajurit aktif dari TNI yang dinilai oleh para pendukung ataupun masyarakat sendiri adalah sebagai tumbuhnya dui fungsi kembali di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, sehingga inilah yang perlu dilakukan ataupun diminta untuk penolakan. Tuntutannya sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan kemarin oleh para mahasiswa, dan hari ini juga nantinya akan disampaikan kembali tuntutannya, di mana salah satunya adalah terkait dengan menolak agar DPR ini mengesahkan undang-undang TNI ataupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Dan kita akan tunggu sebenarnya Reno dan juga saudara, bagaimana sebenarnya nantinya aksi akan berlangsung. Apakah memang aksi ini akan berlangsung setelah DPR mengesahkan undang-undang TNI, ataukah memang sebelum rapat paripurna ini dimulai, para massa ini sudah berkumpul di depan pintu gerbang masuk dari DPR untuk menyampaikan aspirasinya dan juga untuk meminta agar
DPR tidak segera ataupun tidak mengesahkan undang-undang ataupun revisi undang-undang dari TNI ini. Kita akan tunggu Reno bagaimana nanti situasi terkini dan nanti juga kami akan mengupdate secara langsung kepada Anda, saudara. Demikian Agi, Reno. yang tadi kami juga pantau adalah bagaimana masa aksi yang berkemah. Itu apakah ada di sekitar Anda atau di lokasi lain sebetulnya? Ya Reno, kalau misalnya untuk tenda yang tadi dilaporkan langsung oleh rekan kami yakni Tabita Putri ini berada di gerbang Pancasila ataupun yang biasanya kita kenal sebagai pintu masuk di gerbang belakang. Ini memang biasanya menjadi jalur dari pintu masuk bagi para anggota DPR untuk lewat sana, dan bukan hanya anggota DPR saja tapi juga tamu, kemudian juga media biasanya menggunakan pintu masuk gerbang Garuda yang berada di belakang. Sementara yang tempat saya melaporkan ini merupakan pintu masuk ataupun gerbang di bagian depan dari gedung DPR RI ataupun tepatnya di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Tapi biasanya untuk aksi ataupun unjuk rasa ini akan difokuskan di tempat saya melaporkan ini. Jadi kalau biasanya ada beberapa aksi yang sebelumnya sudah terjadi, ini pihak kepolisian mengarahkan para pendemo ataupun para massa ini untuk berkumpul di tempat saya melaporkan. Tapi sampai saat ini nampaknya belum terlihat adanya perkumpulan ataupun massa yang sudah hadir, tapi ada beberapa saja, kurang lebih ada 9 atau 10 orang yang sudah berkumpul. Tadi juga kami sempat bertanya kepada yang sudah hadir apakah memang akan ada banyak massa yang nanti berkumpul. Mereka juga mengatakan seharusnya ada. Kalau misalnya dijadwalkan ini sekitar pukul 9:30 juga sama untuk berkumpul di depan tempat saya melaporkan ini, tapi nampaknya juga mereka juga masih menunggu massa yang lain untuk menyampaikan aspirasinya. Karena untuk menyampaikan aspirasi tentu Reno harus banyak sekali massa yang dikumpulkan agar nantinya juga bisa dilihat oleh perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima ataupun sebenarnya apa yang diminta ataupun dituntut oleh para pendemo ataupun massa ini kepada DPR. Kalau tadi yang saya sampaikan juga sebenarnya Reno garis besarnya sebenarnya mereka tidak ingin kalau misalnya DPR ini mengesahkan undang-undang TNI karena khawatir ataupun memang berpotensi akan adanya kembali dui fungsi yang nantinya juga akan menurunkan demokrasi di Indonesia ini. Tentu kita akan tunggu sampai saat ini juga. Tadi juga kami sempat cek di beberapa titik di depan GBK yang biasanya menjadi titik konsentrasi mereka berkumpul terlebih dahulu. Kemudian juga di flyover dari GBK juga tadi kami pantau, yang ada hanyalah perkumpulan dari pihak kepolisian yang sudah siap mengamankan beserta dengan alat pelindung dirinya dan juga alat lainnya. Kemudian juga tadi kami sempat menanyakan apakah memang ada informasi izin untuk unjuk rasa. Dari perwakilan polisi ini mengatakan memang sudah ada izin, tapi tidak tahu apakah memang dikonsentrasikan di belakang gerbang Pancasila ataukah memang di depan pintu gerbang tempat saya melaporkan ini. Tapi biasanya ini akan diarahkan untuk menuju di pintu ataupun di tempat saya melaporkan ini untuk menyampaikan aspirasi dari massa ini. Kita akan tunggu Reno. Oke, Agi, terima kasih untuk informasinya.